Lionel Messi disyaratkan bakal ikut bermain di Piala Dunia 2026. Bintang Inter Miami Lionel Messi mengisyaratkan dirinya mungkin akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 mendatang bersama timnas Argentina. Messi melontarkan isyarat tersebut setelah membela Inter Miami di duel melawan klub Amerika. Keduanya bertarung dalam laga pramusim di tahun 2025 ini. Kiper Burnley didukung untuk rebut posisi Charlton Pickford di timnas Inggris. Manajer Burnley Yanni Scott Parker menyatakan dukungannya kepada kiper andalan mereka Yanni James Trafford untuk terus berkembang dan memperebutkan posisi Jordan Pickford di bawah mister gawang tim utama nasional. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu topik dalam berita utama sepak bola Inggris setelah Trafford melakukan 2 penyelamatan penalti yang luar biasa. Dan ini juga merupakan musim yang luar biasa bagi sang kiper yang telah mencatatkan 17 dari 18 clean sheet Burnley di musim ini. Sintayong harap 5 tahun perjuangannya tak dihancurkan. Pelatih Sintayong berharap usahanya membangun sepak bola Indonesia tak dihancurkan dalam era baru tim nasional. Dia pun berharap Patrick Kluivert pun bisa membawa timnas Indonesia menembus pentas Piala Dunia. Sintayong pun berharap Patrick bisa meneruskan hasratnya mendampingi Indonesia di ajang Piala Dunia 2026. Ditawari Bayern Munchen kontrak baru, Thomas Muller justru pertimbangkan pensiun. Menurut laporan dari jurnalis Sport Bill Yanni Christiansen, Bayern Munchen telah menawarkan perpanjangan kontrak kepada Thomas Muller, dan Bayern Munchen telah memberitahu Thomas Muller bahwa ia akan diberi kontrak baru jika ia ingin melanjutkan karirnya. Namun sayangnya sampai saat ini nampaknya Muller kemungkinan besar akan pensiun di akhir musim nanti. Kalau dari Brighton, Manchester United memang perlu pembenahan total. Kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes menolak mencari pembenaran usai timnya kalah dari Brighton. Ia menilai setan merah perlu banyak membenahi permainan dari mereka. Menurut laporan dari Fernandes, MU memang tampil mengecewakan sejak awal laga sehingga mereka layak menelan kekalahan tersebut. Resmi Manchester City datangkan bek muda Uzbekistan. Raja Salik Inggris Manchester City resmi mendatangkan bek asal Uzbekistan yakni Abdulkadir Kusanov dari klub Prancis yakni Lens. Media Inggris mengabarkan bahwa Manchester City mengget Kusanov dengan biaya awal yang dilaporkan mencapai 40 juta euro. Kusanov menandatangani kontrak selama 4,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan, dan bek berusia 20 tahun itu akan mengenakan jersey dengan nomor punggung 45. Diogo Jota cedera lagi dan dipastikan absen bela Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan Diogo Jota mengalami cedera lagi dan akan absen beberapa pekan ke depan. Terakhir Jota bermain ketika melawan Nottingham Forest. Saat itu pemain asal Portugal tersebut masuk di babak yang kedua dan langsung mencetakkan gol. Arne Slot mengatakan bahwa Jota kembali mengalami cedera tetapi ia hanya akan absen dalam hitungan pekan saja, bukan hitungan bulan. Arne Slot juga mengatakan bahwa Joe Gomez akan kembali bisa berlatih dalam beberapa pekan ke depan. Postecoglou yakin takkan dipecat oleh Tottenham. Hans Postecoglou yakin tidak akan dipecat oleh Tottenham Hotspur. Manajer asal Australia itu yakin bisa membangkitkan The Lilyweds. Tottenham cuma menang sekali dalam 10 pertandingan terakhir dan mereka kini terpuruk di posisi 15 dengan koleksi 24 poin atau cuma unggul 8 angka dari Ipswich Town yang berada di urutan ke-18. Situasi tersebut mau tak mau membuat masa depan dari Postecoglou sebagai pelatih dari Tottenham dispekulasikan. Padahal Tottenham sudah berinvestasi cukup besar untuk bisa mendatangkan pemain demi mendukung kinerja dari Postecoglou. Chelsea akhirnya raih kemenangan. Chelsea sukses mengandalkan Wolverhampton dengan skor 3-1 dalam pekan 22. 3 gol kemenangan Chelsea masing-masing dicetakkan oleh Tosin Adarabioyo, Marco Kurela, dan juga Noni Madueke. Wolverhampton sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Matt Doherty. Dengan hasil ini Chelsea berangkat ke peringkat 4 klasemen dengan koleksi 40 poin, menggeser Manchester City dan juga Newcastle United. Sementara itu Wolverhampton kini menduduki peringkat ke-17 dengan koleksi 16 poin.
Elliot bantah akan tinggalkan Liverpool meski jarang dimainkan. Harvey Elliott menegaskan akan tetap berada di Liverpool terlepas spekulasi yang muncul mengenai masa depannya. Ia ingin memperjuangkan tempatnya di bawah asuhan dari manajer Arne Slot. Berbeda dengan 2 musim sebelumnya saat masih dilatih oleh Jurgen Klopp, Elliott belum bisa menjadi pilihan utama di musim kali ini. Patah kaki yang memaksanya absen lama selama September hingga November mengakibatkan ia belum bisa mendapatkan menit bermain yang signifikan. Chelsea tak beli striker baru, percayai Nicholas Jackson. Chelsea dikabarkan mengincar striker baru, namun sang manajer Enzo Maresca membantahnya dan menyebut bahwa The Blues masih percaya kepada Nicholas Jackson. Enzo Maresca mengaku masih puas dengan striker mudanya tersebut. Dirinya berharap bahwa Jackson bisa kembali menemukan ketajamannya. Jackson sudah mengemaskan 9 gol dari 20 laga di ajang Liga Inggris. Apa baginya pemain asal Senegal itu lagi puasa gol di 5 laga terakhir. Neymar siap kembali ke tim yang membesarkan namanya. Neymar disebut segera pulang kampung ke tim yang membesarkan namanya, yakni Santos FC. Sang pemain berpotensi datang dengan status pinjaman dari Al Hilal di tahun 2025 ini. Neymar sebelumnya memang menjadi ikon dari Santos sebelum ia melenggang ke Eropa. Bersama mantan tim Pele tersebut, ia sempat mengepakkan 136 gol dalam 225 laga. Arab Saudi dikabarkan akan terus dekati Vini Junior. Minat dari Arab Saudi terhadap Vini Junior sama sekali belum padam. Si pemain dikabarkan akan terus didekati dalam upaya mereka mendatangkannya dari Real Madrid. Seperti yang diberitakan dari ESPN, Vini sendiri masih terikat kontrak dengan Madrid sampai tahun 2027. Dan dalam kontrak itu ada klausul pelepasan mencapai 1 miliar euro. Namun situasi kontrak dan klausul tersebut sejauh ini terlihat tidak memadamkan minat dari Arab Saudi terhadap Vini Junior. Liverpool ungguli 2 Manchester dalam perburuan pengganti Robertson. Klub Liga Inggris Liverpool dikabarkan mengungguli Manchester United dan juga Manchester City dalam perebutan bek Bournemouth, yakni Milos Kerkez. Diklaim oleh News, laporan itu mengklaim bahwa Liverpool sudah menggelar pembicaraan dengan agen dari sang pemain, dan media itu menyebutkan kalau Kerkez lebih suka bergabung dengan Liverpool berkat bujukan dari sporting director mereka, yakni Richard Hughes. Akan tetapi Liverpool disebut akan bisa mendatangkan Kerkez di bulan Januari ini. Dikabarkan Bournemouth disebut baru akan melepasnya di musim panas mendatang. Ditinggalkan Anthony, MU kebut transfer bintang milik Lecce. Klub Liga Inggris Manchester United mulai bergerak mencari pengganti dari Anthony. Setan Merah dilaporkan kini mengincar jasa dari Patrick Dorgu dari Lecce. Dilansir oleh Fabrizio Romano, MU tertarik mendatangkan Dorgu karena sang pemuda adalah pemain yang serba bisa. Dorgu awalnya banyak bermain sebagai sayap kanan, namun di musim kali ini ia sering lebih dimainkan sebagai wing kiri. Lecce dikabarkan memasang harga yang cukup mahal untuk sang pemain. Bayaran sekitar 40 juta euro dibutuhkan untuk bisa memboyong Dorgu ke Old Trafford. Gagal datangkan Marcus Rashford, AC Milan coba incar 2 pemain MU yang lain. AC Milan nampaknya sudah move on dari Marcus Rashford. Kini Rossoneri dilaporkan meminati 2 pemain dari Manchester United yang lain. ESPN melaporkan AC Milan saat ini mengalihkan perhatian mereka kepada Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Kedua striker muda milik MU itu menarik perhatian dari Sergio Conceição karena keduanya pernah berkarir cukup lama di Italia, dan kabarnya Manchester United siap melepas salah satu pemain mudanya tersebut, namun dengan harga yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Fabrizio Romano sebut pemain ini berpotensi tinggalkan MU. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano punya informasi terkait aktivitas transfer dari Manchester United. Ia menyebut ada salah satu pemain yang berpotensi menyusul pergi dari Old Trafford, dan pemain itu adalah Alejandro Garnacho. Menurut laporan dari Romano, transfer Garnacho ini berpotensi jadi kenyataan. Dikabarkan ada 2 tim yang sangat serius ingin mendatangkan sang winger. Mereka adalah Napoli dan juga Chelsea. Romano juga menuturkan bahwa Manchester United tidak akan berkompromi untuk transfer dari Garnacho. Jika tawaran yang masuk berada di bawah ekspektasi mereka, maka Setan Merah akan menolak tawaran yang masuk tersebut.
Barcelona capai kesepakatan dengan Manchester United. Barcelona menjadikan lini serang mereka sebagai prioritas utama untuk diperkuat di bursa transfer Januari dengan penyerang dari Manchester United yakni Marcus Rashford sebagai target utama dari Barcelona. Dilaporkan oleh Sport, Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Rashford untuk bisa bergabung sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Kabarnya Barcelona akan bersedia melepas Ansu Fati untuk bisa membiayai gaji dari sang pemain. Manchester United ajukan tawaran verbal untuk Osimhen. Napoli baru-baru ini menerima tawaran lisan dari Manchester United untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen. Jurnalis Turki Yannick Akgündürsun melaporkan bahwa Setan Merah telah menawarkan 1,18 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan striker asal Nigeria tersebut. Namun sayangnya Napoli malah berusaha untuk bisa mempertahankan Osimhen dengan mengirim pejabat mereka ke Istanbul untuk bisa mendapatkan komitmen dari sang pemain. Ancelotti dikabarkan tinggalkan Madrid di akhir musim. Ancelotti sudah memutuskan masa depannya di Real Madrid. Pelatih asal Italia itu dikabarkan akan pergi di akhir musim. Onda Cero melaporkan bahwa mantan pelatih dari Juventus, Milan, Chelsea, dan PSG tersebut sudah bulat dengan keputusannya. Kontrak Ancelotti sendiri sejatinya masih hingga Juni 2026. Namun dikabarkan ia tak berniat untuk menuntaskannya. Ancelotti dikabarkan tetap pergi meski di akhir musim nanti mempersembahkan gelar yang bergengsi. Ancelotti berharap bahwa Madrid akan mau menerima keputusan ini dan dia merasa siklusnya di Los Blancos kini sudah berakhir.